Profil Euclid. Tidak banyak orang yang beruntung memperoleh kemasyhuran yang abadi seperti Euclid. Sayangnya selain kemasyhurannya, hampir tidak ada keterangan terperinci tentang kehidupan Euclid yang bisa diketahui. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang guru besar di Universitas Alexandria dan ternyata merupakan pendiri sekolah matematika Alexandria yang terkenal. Akan tetapi tanggal dan tempat kelahirannya tidak diketahui. Selama hidup di kota Alexandria inilah Euclid menemukan dan menulis teorinya tentang geometri. Akan tetapi hidup di Alexandria pada masa tuanya tidak membuat ia gembira. Hal ini dikarenakan banyak matematika aplikasi yang digunakan seperti pompa air terjun, bahkan motor uap. Baginya matematika bukanlah untuk aplikasi, akan tetapi untuk dipelajari. Oleh karena itu, Euclid menyandang gelar sebagai Bapak Geometri. The Elements. Dalam menciptakan The Elements, Euclid bekerja lebih jauh daripada sekadar menyajikan suatu ensiklopedia matematika. Ia menciptakan sistem berpikirnya yang pertama berdasarkan definisi-definisi formal, aksioma-aksioma, proporsi-proporsi, dan aturan-aturan inferensi atau logika. Untuk melakukan hal ini, Euclid menetapkan suatu standar untuk mendemonstrasikan matematika yang bertahan sampai saat ini. Standar itu adalah bukti. Geometri yang Euclid kembangkan itu berdasarkan pada istilah-istilah yang terdefinisi dan asumsi-asumsi yang dinamakan postulat atau aksioma. Dengan menggunakan definisi dan aksioma sebagai blok-blok penyangga, Euclid mendemonstrasikan kebenaran dan beratus-ratus pertanyaan lainnya. The Elements dapat dikatakan karya fenomenal pada zaman itu. Terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan topik. Setiap buku diawali dengan definisi, aksioma, preposisi, teorema sebelum ditutup dengan pembuktian dengan menggunakan definisi dan aksioma yang sudah disebutkan. Buku ini keluar Yunani tahun 1482, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Arab, serta menjadi buku teks geometri dan logika pada awal tahun 1700-an. Garis besar ini masing-masing buku, sebuah pendekatan sistematik dan aksiomatik dalam pembahasan persoalan geometri. The Elements ini terdiri dari 13 buku, yaitu buku yang pertama Fundamentals of Plane Geometry Involving Straight Lines, buku yang kedua Fundamentals of Geometric Algebra, buku yang ketiga Fundamentals of Plane Geometry Involving Circles, buku 4 Construction of Rectilinear Figures in and Around Circles, buku 5 Proportion, buku 6 Similar Figures, buku 7 Elementary Number Theory, buku 8 Continued Proportion, buku 9 Application of Number Theory, buku 10 Incommensurable Magnitudes, buku 11 Elementary Stereometry, buku 12 Proportional Stereometry. Kecacatan pada postulat Euclid. Semua postulat membawa apa yang disebut dengan pembuktian diri. Postulat kelima dibuktikan oleh Euclid tanpa memberikan cara pembuktian. Upaya pertama untuk membuktikan postulat kesejajaran ini dilakukan oleh Girolamo Saccheri, pendeta Jesuit berkebangsaan Italia yang mendukung Euclid dan menerbitkan buku berjudul Euclides ab omni naevo vindicatus pada tahun 1733. Buku tersebut tidak dapat menuntaskan kesalahan Euclid. Matematikawan terkemuka Jerman Gauss pertama kali menemukan kesalahan postulat kelima, tapi malu untuk mempublikasikannya, sehingga kehormatan diberikan kepada dua matematikawan lain yang mengungkapkannya dengan cara penemuan Gauss, Janusz Bolyai dari Hongaria dan Nikolai Lobachevsky secara terpisah membuktikan cacat postulat kelima. Penemuan kesalahan ini membuat berkembangnya geometri model baru, dirintis oleh Beltrami dari Italia, disusul Cayley dari Inggris, Poincaré dari Prancis, dan Felix Klein dari Jerman. Terakhir dirombak, diubah dan dilakukan penyesuaian kecil terhadap postulat-postulat Euclid oleh Bernhard Riemann dari Jerman sehingga muncul bentuk-bentuk baru, hiperbola, parabola, elips yang merupakan jawaban bahwa alam semesta bukanlah pengikut aliran Euclid atau non-Euclid. 3 problem matematika klasik. Para matematikawan sejak dahulu berkuat dengan 3 problem yang tidak dapat dikerjakan pada saat itu. Memang ketiga problem itu menjadi mudah setelah ada campur tangan pada matematikawan modern yang terus menyempurnakan alat-alat matematika. Adapun ketiga problem ini adalah persamaan pangkat 3. Contoh 4x pangkat 3 dikurang 3x dikurang a sama dengan 0. A adalah pangkat tertentu. Saat itu Yunani tidak mengenal pangkat 3. Dengan penggaris dan kompas mereka hanya mampu menyelesaikan persamaan linear pangkat 1. 2 menggandakan kuadrat. Contoh 2x pangkat 3 sama dengan 5
Y pangkat 3 itu X pangkat 3 sama dengan 2. Problem yang tidak dapat dipecahkan terjadi karena sebuah legenda. Bangsa Athena menurut cerita konsultasi dengan orakel. Sebelum melakukan kampanye perang dan dijawab bahwa untuk mempertahankan kejayaan mereka harus menggandakan lebar altar pemujaan terhadap Apollo atau anak Zeus yang dipercaya oleh ayahnya untuk menyingkapkan keputusan-keputusan ayahandanya untuk umat manusia yang berbentuk kubus. Mereka segera membuat altar dengan 2 kali panjang, 2 kali lebar, dan 2 kali tinggi dibanding altar aslinya. Percaya bahwa mereka sudah memenuhi keinginan orakel, mereka dengan penuh percaya diri menuju perang dan kalah. Ternyata mereka membuat altar 8 kali besarnya, bukan 2 kali. Yang ketiga, menggambar lingkaran. Karena tidak ada alat yang tersedia pada saat itu, tidaklah dimungkinkan menggambar lingkaran, bahkan menyatakan membentuk persamaan aljabar. Problem menyangkut menentukan persamaan pi, nisbah antara lingkaran dan diameter. Kendala datang dari pi yang merupakan bilangan irasional sekaligus transendental atau bukan bilangan yang dapat diekspektasikan dalam aljabar. Sulit memahami alam tanpa kehadiran bilangan ini. Ada bilangan yang transendental yang terkenal, yaitu pi dan e. Euclid dan bilangan prima. Euclid seperti matematikawan zaman sekarang mempelajari bilangan prima, mencari untuk menentukan bilangan mana yang masuk kategori prima atau bukan. Euclid tidak pernah dapat menentukan bilangan prima, tetapi dia mampu memberikan jawaban tentang bilangan prima. Bilangan prima itu tidak terhingga. Euclid membuat pernyataan, jika bilangan prima terbesar adalah n, maka pasti ada bilangan lebih besar n, di mana dapat dicari dengan menggunakan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai n. Kemudian ditambah 1 untuk mendapatkan hasilnya. Simbol matematika untuk mengekspresikan adalah n faktorial tambah 1. Karya lain dari Euclid. Yang pertama, The Elements. The Elements berisi pendekatan sistematik dan aksiomatik terhadap geometri. Buku ini terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan topik. Setiap buku diawali dengan definisi, aksioma, preposisi, teorema sebelum ditutup dengan pembuktian dengan menggunakan definisi dan aksioma yang sudah disebutkan. 2. Dedata. Dedata berisi sifat dan implikasi dalam masalah geometris. Buku ini memuat 94 proposisi yang menyajikan cara pandang yang radikal dalam penalaran geometri. Dalam buku ini, Euclid menggunakan kalimat matematika yang fungsi sebagai acuan dari mana kalimat yang secara logis berasal. Yang ketiga, On Division of Figures. Buku ini terdiri dari 36 proposisi yang berisi pembagian bidang geometris menjadi 2 atau lebih bagian yang sama atau dengan resiko tertentu. Yang terakhir, Phenomena. Buku ini membahas tentang geometri bola. Yang terakhir, Optik. Karya ini menganalisis hubungan antara apa yang dilihat mata dari sebuah objek dan apa objek sebenarnya. Karya-karya Euclid yang hilang. Yang pertama, Conics. Conics karya Euclid sudah ada lebih dahulu berabad-abad dibandingkan karya Conics yang terkenal dari Apollonius. Menurut Pappus, Euclid pernah memberikan penghargaan kepada Archytas atas karyanya pada Conics yang lebih lengkap, original, dan spesifik. Yang kedua, Porems. Buku ini berisi 171 teorema dan 38 lemma. Pseudaria atau yang dikenal dengan Kitab Parasius adalah teks dasar tentang kesalahan dan penalaran. Dalam buku ini, Euclid menunjukkan bagaimana menghindari kesalahan dalam penalaran dengan cara setting the true beside the false and adapting his refutations of error the solution we made Euclid. Yang keempat, surface loci. Tidak diketahui maksud dari judul buku ini, apakah lokus pada permukaan atau lokus yang merupakan permukaan.